Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan hari ini lewat ibadah kita pada saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami, hati kami buat Engkau saja ya Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Ku hidup tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu, hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku. Amin. Pimpin jalanku. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
Yesus. Haleluya. Dia selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan atas kami ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat hidup kami. Biarlah kami tetap memiliki iman percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah penolong kami yang ajaib. Engkau penolong kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya Semuanya semua hanya untuk kebaikan hidup kami. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau curahkan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan di dalam waktu-Mu, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang memegang kami dari dulu, dari sekarang sampai ketika kami kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhanlah yang terus memegang kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini ya Bapa, kami datang bersama-sama untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam doa-doa ini Tuhan, Engkaulah yang mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk para pemimpin di bangsa kita. Kita berdoa juga untuk pertumbuhan ekonomi di bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami di Indonesia ini. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi hingga dan seluruh jajarannya,
sampai dengan tingkat pemerintahan paling rendah, yaitu adalah di kelurahan, dan juga untuk pemerintahan lokal di RT dan RW. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan berkat untuk para pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang memberkati mereka dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kemampuan, untuk mereka boleh dapat mengerjakan tugas-tugas mereka yang Tuhan percayakan. Dan biarlah Tuhan, bangsa ini boleh terus bergerak maju di dalam pimpinan-Mu. Bangsa ini boleh terus bergerak maju, dan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Juga bersyukur Tuhan untuk pertumbuhan perekonomian di bangsa kami yang terus berjalan. Walaupun berbagai hal terjadi, bangsa kami tetap bertumbuh. Kami bersyukur Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan, pertumbuhan perekonomian bangsa kami terus ada untuk tidak hanya membuat bangsa ini boleh menjadi lebih makmur, tetapi juga untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani di kota-kota maupun di desa-desa. Mari kita buka suara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Kami berdoa Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu boleh tetap dapat melayani Tuhan dengan dilandaskan akan takut dan gentar akan Tuhan, akan hormat kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah hikmat dan kekuatan dari Tuhan diturunkan kepada para pemimpin gereja Tuhan, mulai dari ketua sinode, ketua BPD, para gembala gereja lokal, dan segenap pelayan Tuhan, agar dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, baik di kota-kota, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah konflik. Kiranya Tuhan, mereka boleh tetap dapat kuat di dalam Tuhan. Mereka juga boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dari Tuhan atas mereka. Berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Berikan kepada mereka kekuatan. Berikan kepada mereka pengharapan kepadamu. Dan pada waktunya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang ada pergumulan. Biarlah Tuhan ada terobosan rohani dalam kehidupan mereka. Ada terobosan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi mereka. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan. Juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat GBI Gading Serpong. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat menjadi terang dan garam, serta menjadi teladan iman yang baik bagi keluarga masing-masing. Menjadi teladan iman bagi lingkungan, bagi bangsa. Apapun situasi maupun kesulitan yang sedang dihadapi. Terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja, baik yang saat ini sedang berjalan dan yang akan dijalankan. Kami berdoa untuk program untuk doa Selasa, untuk night worship, doa Sabtu, intim dengan Allah, juga MSK yang akan dilaksanakan, serta program pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik, dan biar dalam segala hal nama Tuhan ini dipermuliakan. Kembali Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar melalui pujian dan penyembahan dinaikkan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita pada hari ini. Persiapkan persembahan saudara semua. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan persembahan untuk persembahan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Biarlah kami boleh dapat memberikan yang terbaik hanya buat Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 shalalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 shalalalala. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Gading Serpong. Mari kita lihat warta sepekan. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat GBI Gading Serpong dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ibadah raya dilakukan setiap minggu jam 10 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai tempat beribadah tetap, kami undang kembali untuk beribadah di GBI Gading Serpong minggu depan. Bagi adik-adik, yuk kita mengenal cinta kasih Tuhan Yesus bersama para kakak sekolah minggu di ibadah Super Kids pukul 8 pagi di tempat ini. Jangan lupa ajak teman kalian juga ya. Ibadah doa dan penyembahan dilakukan setiap hari Selasa pukul 7 malam di tempat ini. Kegiatan berbagi kasih ini merupakan kegiatan rutin gereja yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Gereja bekerja sama dengan Wonderfood membuat nasi box dan diberikan bagi orang-orang sekitar gereja seperti petugas kebersihan, satpam, pemulung, ojek online, dan lain-lain. Jika Bapak Ibu ingin turut serta dalam kegiatan berbagi kasih ini, bisa scan QR berikut atau hubungi kontak berikut ini. Ikuti juga program Night Worship yang hadir setiap hari Jumat jam 7:30 malam di channel YouTube GBI Gading Serpong. Selain Night Worship, kita juga punya renungan harian loh. Ikuti Intim dengan Allah setiap Senin sampai Sabtu pukul 3 pagi di channel YouTube GBI Gading Serpong. Doa Fajar dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi di tempat ini. Kira-kira siapa yang berulang tahun minggu ini ya? Yuk kita lihat. Keluarga Jemaat GBI Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Epi Yulianto, Ibu Dame Marbun, dan Saudara Riki. Jangan lupa kita doakan ya. Demikian warta sepekan GBI Gading Serpong. Sampai jumpa di warta sepekan berikutnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. Haleluya. segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. Haleluya. segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei, soraklah haleluya. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Nyanyi glory. Yes. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, Hey. serukan, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya.
keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk mendengarkan suara-Mu pada siang hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.
kasih. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian, haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan setia Tuhan semata sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Jika kami hadir, jika kami hidup, jika kami bisa bergerak, sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami syukuri kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, khususnya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Engkau mati di kayu salib menebus semua dosa dan kesalahan kami. Kini hidup kami telah diselamatkan oleh anugerah yang sangat besar. Hal itulah yang kami terima kasihkan, hal itulah yang kami syukuri pada saat ini, sehingga kami harus datang dari rumah kami masing-masing, berkumpul di tempat ini untuk merayakan suatu perayaan yang luar biasa, keselamatan yang telah Engkau kerjakan untuk kami. Kami tidak dapat menyelamatkan hidup kami, karena kami adalah manusia berdosa. Manusia berdosa tidak dapat berjumpa dengan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kami membutuhkan perantara melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Melalui kematian-Mu kami bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persekutuan kami yang kami lakukan pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang mengalami persoalan dan tantangan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sementara firman Tuhan disampaikan, kuatkanlah hati mereka, teguhkan iman mereka sehingga mereka dapat merasakan bahwa hadirat Allah hadir senantiasa dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Engkau telah berkorban sedemikian rupa. Bilur-bilur-Mu Engkau dipukul 33 kali oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan.
Jika iman kami lemah dalam menghadapi realita kehidupan sekarang ini, kuatkanlah kami melalui firman-Mu. Berbicara kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang kekasih. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik. Pada pagi hari ini gereja kita memiliki topik dari gereja kita si aslinya, menyampaikan pesan Tuhannya. Menyampaikan pesan Tuhan, terus saya ganti sedikit pesannya itu jadi firman Tuhan, karena pesan itu tentu saja adalah firman Tuhan ya. Saya coba dulu print. Oh iya, baik. Sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 ya. Silakan membuka Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 13. Saya akan baca untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan, judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Mendapat panggilan Allah untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan tentunya. Untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Itu judulnya ya. Saya mulai ayat yang ke-5. Baik, kalau tampil tidak enggak ya. Kalau tampil kita bisa baca sama-sama supaya kita semua aktif. Tapi kalau enggak saya baca sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi,
Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari situ dan dari tunggul itulah akan keluar tunas-tunas yang kudus. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, seraya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Judulnya tadi menyampaikan firman. Yesaya itu adalah nabi besar ya, sidang jemaat yang kekasih. Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi. Inilah kisah panggilannya sehingga dia bisa melayani sebagai hamba Tuhan. Tetapi setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, yang menjadi pelayan Tuhan itu tidak hanya lagi nabi, imam, raja, hakim, rasul, tetapi siapa sidang jemaat yang kekasih menjadi pelayan Tuhan? Ya, setiap orang yang percaya menjadi pelayan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, kita harus sampaikan. Amin. Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, pada saat ia mati maka tabir bait Allah terbelah dua. Itu adalah memiliki makna rohani bahwa setiap orang sudah bisa menjadi imam untuk dirinya sendiri, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberikan persembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Sekali lagi perlu kita tekankan di sini, setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, dia terpampang antara langit dan bumi. Tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu adalah untuk menandakan bahwa setiap orang sudah bisa jadi imam untuk dirinya sendiri. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab. Sejak Yesus Kristus, sejak peristiwa itu. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Sampai saat ini kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Baik, sidang jemaat yang kekasih, saya agak kesini sebentar. Pada suatu saat, sidang jemaat yang kekasih, saya pernah bertanya kepada mahasiswa di dalam ruang kelas. Pertanyaan saya begini. Suatu saat saya bertanya kepada mahasiswa di kelas demikian. Menurut kalian, menurut mahasiswa, penyampaian firman Tuhan yang baik itu yang seperti apa? Ada yang jawab, mudah dimengerti Pak. Baik, mudah dimengerti. Tetapi kalau saja pemberitaan firman Tuhan itu harus mudah dimengerti, terdapat juga firman Tuhan sulit dimengerti. Tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35,
Yohanes 6 ayat 35 itu berkata, akulah roti hidup. Itu sesuatu yang sulit. Kalau roti kan mesti dimakan kan? Apakah kita harus memakan Yesus Kristus? Secara rohani iya. Kita harus menikmati dia. Ini sesuatu yang sulit. Jadi firman Tuhan yang baik itu tidak selamanya harus yang sederhana. Karena firman Tuhan katakan, kita ini diberikan bubur. Tidak selamanya kita makan bubur. Loh itu dari firman Tuhan Pak? Iya. Itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada murid-muridnya, kepada Timotius. Saya juga harus ngasih kalian makanan yang keras. Secara rohani kita harus menikmati Yesus Kristus sebagai makanan rohani kita. Karena Alkitab berkata Yesus itu berkata dia adalah roti hidup. Jadi tidak selamanya khotbah yang baik itu adalah khotbah yang mudah dimengerti. Jadi jika pada suatu saat nanti kita dengarkan khotbah yang sulit dimengerti, itu juga khotbah yang baik. Amin. 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 Yang kedua, ada juga mahasiswa yang berkata, Pak, khotbah yang baik itu, firman Tuhan yang baik itu ditentukan per ayat. Contoh Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Per ayat. Ada ayat, ada firman Tuhan yang bisa disampaikan per ayat, tetapi juga ada firman Tuhan yang kurang tepat jika disampaikan per ayat. Contoh, Yeremia 14 ayat 11, apa bunyinya? Jangan lagi berdoa untuk bangsa ini. Ayat yang seperti ini tidak cocok jika dibaca, dipelajari per ayat. Harus per teks. Betul enggak itu bunyinya? Yeremia 14 ayat 11. Siapa yang sudah dapat coba dibaca? Ada yang bisa dimengerti secara per ayat, tetapi juga ada ayat, per ayat itu, ayat firman Tuhan itu yang tidak baik jika dibaca, dipelajari per ayat. Coba, ada yang sudah dapat? Silakan baca. Yeremia 14 ayat 11. Tuh. Kalau itu dibaca per ayat terus disimpulkan berayat, berarti kita tidak boleh berdoa untuk kebaikan suatu bangsa. Padahal jika dibaca secara tekstual per pasal, justru bunyinya itu walaupun secara tertulis, secara letterlek berkata jangan lagi berdoa untuk bangsa ini, itu hanya ayat 11. Tetapi kalau dibaca dalam satu pasal justru artinya berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Jadi khotbah yang bagus itu tidak selalu per ayat, karena ada ayat-ayat tertentu bunyinya seperti itu, jangan lagi berdoa untuk bangsa. Yang berikut disesuaikan dengan keinginan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Tolong baca lagi. Saya pengen ayat ini gitu, wah baik. Saya pengen ayat ini baik. Saya pengen ayat ini baik. Kita kadangkala pilih ayat
mana yang baik untuk kita. Ada kalanya itu baik, tetapi ada kalanya juga itu kurang baik. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, ada firman yang kita harapkan baik untuk kita. Amin. Tetapi ada juga firman yang kadangkala menurut hemat kita itu tidak baik. Oleh karena itu pada saat kita belajar firman Tuhan, jangan karena berdasarkan keinginan kita itu baik untuk kita. Kalau begitu firman Tuhan yang baik yang seperti apa? Membiarkan firman Tuhan itu berbicara dari dirinya sendiri. Amin. Kita biarkan ayat itu berbicara kepada kita berdasarkan firman itu sendiri. Jangan karena keinginan kita. Karena sesungguhnya manusia telah jatuh ke dalam dosa, kadang-kadang kita tidak tahu pasti mana yang terbaik untuk kita. Saya Sari Aman, belum tentu saya selalu mengerti mana yang terbaik untuk Sari Aman. Tetapi itu makanya ada statement yang sangat penting seperti ini. Coba kita perhatikan bersama. Saya bersyukur, sangat bersyukur jika doa saya sudah dikabulkan. Amin. Kalau doa nggak dikabulkan gimana? Bersyukur juga nggak? Loh, coba. Saya bersyukur jika doa saya telah dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi saya lebih bersyukur lagi jika doa saya belum dikabulkan. Mengapa kira-kira? Karena Tuhan lebih tahu tentang kita, amin. Karena Tuhan lebih tahu tentang keluarga kita, amin. Tuhan lebih tahu profesi kita, amin. Tuhan lebih tahu usaha kita, amin. Daripada kita mengetahuinya. Makanya ada statement pernyataan seperti ini. Saya bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Tetapi saya juga lebih bersyukur lagi jika apa? Doa saya belum dikabulkan karena Tuhan lebih tahu itu yang terbaik untuk saya. Kuat enggak kita memahami yang seperti itu? Kuat tidak? Lah, kuat enggak? Harus kuat. Karena pada suatu saat banyak realita kehidupan di dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi keinginan Tuhan. Ketika kenyataan itu berbeda dari apa yang kita harapkan, kita harus lebih bersyukur. Coba Pak Epi, sudah berani menyatakan hal yang seperti itu? Pak Pepi, sudah berani? Kita harus belajar berani untuk menyatakannya. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita harus rendah hati, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Coba ini pernyataan ini supaya kita pelajari bersama, supaya kita tidak stres, supaya kita enggak sakit hati, supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak putus asa. Kita harus berserah diri kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Tetapi saya lebih bersyukur lagi jika Tuhan belum mengabulkan doa saya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saya, amin. Coba kita semua mengatakannya sama-sama. Saya bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan telah mengabulkan doa saya.
Saya lebih bersyukur lagi kepada Tuhan jika Tuhan belum mengabulkan doa saya. Karena Tuhan lebih tahu tentang diri saya, keluarga saya, usaha saya, bisnis saya, perencanaan saya, anak-anak saya, daripada saya mengetahuinya. Amin. Kalau ini yang ada dalam diri kita, kita pasti bahagia dan sejahtera. Kalau tidak, kita akan konflik batin terus, berselisih paham terus dengan yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Coba kita baca ayat ini. Jadi firman Tuhan yang baik, sulit, atau bagaimana sekalipun, kita harus membiarkan firman Tuhan berbicara dari diri firman Tuhan itu sendiri. Ulangan 12 ayat 32. Siapa yang sudah dapat, tolong dibaca untuk kita semuanya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Coba, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kamu harus lakukan dengan setia terus. Jangan menambahinya, jangan nambahin firman Tuhan terus. Jangan mengurangi firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan berbicara kepada kita masing-masing, amin. Tanpa kita harus memilih-milih. Ini yang terbaik untuk saya, belum tentu menurut Tuhan demikian. Oleh karena itu terima firman Tuhan apa adanya, berbicara dari dirinya sendiri, amin. Selanjutnya sidang jemaat yang kekasih, Yesaya dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, menyadari keberdosaan diri. Ayat yang ketiga, tolong baca Michelle ayat yang ketiga Yesaya tadi 6. Ayat 5. Menyadari keberdosaan diri. Ayat yang ke-6. Yesaya 6 ayat 5. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, celaka. Saya ini orang yang najis bibir. Artinya apa? Kita sebagai manusia harus menyadari kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Sidang jemaat yang kekasih, ini jarang-jarang disampaikan di dalam khotbah. Dengar, yang jarang itu apa? Ini saya mau sampaikan. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus dan telah diselamatkan Yesus Kristus. Amin. Kita ini adalah gereja, itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah apa? Diselamatkan. Oleh karena itu jangan ada di antara orang Kristen yang merasa dirinya suci. Teologi Protestan tidak mengenal orang suci. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus menyadari bahwa kita adalah kumpulan orang-orang berdosa, amin. Yang telah diselamatkan oleh Kristus, amin. Oleh karena itu kita harus sepakat, sehati, seperasaan. Seperasaan apa maksudnya? Kita ini orang Kristen adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah diselamatkan. Di situ kita harus satu perasaan.
Harus satu sepenanggungan. Kalau bukan kita yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, siapa lagi? Kita ini senasib, seperasaan, senasib apa? Kita sama-sama orang berdosa yang telah diselamatkan. Di dalam hal ini tidak ada stratifikasi sosial, amin. Tidak ada yang kaya, amin. Tidak ada yang miskin, amin. Tidak ada yang tua, amin. Tidak ada yang muda, amin. Karena Alkitab berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Perasaan yang seperti ini kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Amin. Di luar perasaan yang seperti ini kita tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita sama-sama orang berdosa yang telah diselamatkan Tuhan, disinilah kita mendapat pengampunan. Amin. Disinilah kita mendapat belas kasihan Tuhan. Semua berdosa. Orang kaya berdosa. Tuhan tidak pernah melihat, tidak pernah mempertimbangkan stratifikasi sosial Bapak Ibu untuk mendapat anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada di dalam Alkitab, dia harus punya tabungan 1 miliar baru berkenan kepada Tuhan. Tidak ada. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perasaan itu, sepenanggungan itulah yang menyebabkan kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memelihara sepenanggungan ini di dalam Tuhan. Amin. Harus punya mobil? Tidak. Tuhan tidak pernah mempertimbangkan kekayaan kita, hak kita, milik kita, kepunyaan kita untuk mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita tepuk tangan untuk Tuhan gara-gara perjuangan. Makanya setiap hari pagi saya gunakan waktu saya untuk menghubungi orang-orang, teman-teman, warga jemaat yang minggu lalu tidak hadir. Saya WA, hari ini kamu kebaktian tidak? Kalau enggak kamu kebaktian, ayolah sidang jemaat yang kekasih. Saya sangat bersyukur dan senang kepada warga jemaat gereja kita di sini. Banyak di antara kita yang sudah memperhatikan, berangkat sama-sama dari lingkungan untuk datang ke gereja bareng-bareng. Amin. Tapi itu perlu tingkatkan. Amin. Mengapa? Kita ini sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau bukan kita saling mengingatkan, biarkanlah hari Minggu seperti ini menjadi hari perayaan, sukacita, celebration untuk bersyukur bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang jemaat yang kekasih, mengalami proses penyucian. Ayat yang ke-7, tolong dibaca. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apa yang disentuhkan ke mulut Yesaya? Bara. Baranya diambil oleh siapa? Malaikat. Dari mana bara itu disepit? Dari mezbah. Diambil barahnya, terus dikenakan kepada mulut Yesaya. Panas enggak tuh? Panas enggak? Sidang jemaat saya tanya nih, panas tidak? Untuk mengalami proses penyucian yang seperti itu, kadang-kadang kita mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena proses penyucian itu tidak adem. Tidak seperti angin sepoi-sepoi.
tidak pada siraman air ketika kita panas. Tetapi proses penyucian, proses pembentukan dari Allah itu kadang-kadang harus mengalami apa? Persoalan hidup. Setiap kali saya mau berkhotbah, hari Sabtu saya harus puasa. Saya minta Tuhan urapi saya, beri kuasa dan hikmat akal budi kepada saya. Saya buka jam 4 malam, sore. Kemarin sore saya dengan istri pergi ke Sepatan. Dalam kondisi puasa, ada bandel-bandelnya juga. Saya kerja, terus saya pulang sendiri. Ngantuk banget rasanya. Udah lemes. Di tikungan, mobil saya naik trotoar. Trotoar, saya lihat jam 3. Tuhan, tunggu 1 jam lagi nih Tuhan, saya kalah tidak? Saya minum tidak? Saya udah siapkan di situ mau buka puasa di mobil saya. Saya mau minum gak Tuhan nih? Saya lemes nih. Tapi pesan Rasul Paulus kepada Timotius apa? Ikutlah apa? Ikutlah apa? Ikutlah menderi sebagai prajurit Kristus. Masa segini aja cuman sejam lagi saya lapar dan saya haus. Saya bermasalah lagi. Saya mobil saya nyium trotoar. Saya mesti kesal tuh bagaimana sih? Ya sudah, saya tenangkan. Saya berhenti sebentar di bawah pohon jembatan, di kolong jembatan. Sebelum berlanjut ke jalan tol. Tuhan, saya harus berlanjut ya. Tinggal sejam lagi, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ya udah, saya udah mau raih itu. Tempat minum saya tinggal buka, mau minum. Di situ sudah ada tempat minumnya. Tupperware atau? Ya, Tupperware. Sudah tinggal buka. Tabler. Sudah tinggal buka, tinggal minum, tinggal teguk. Tapi saya berkata dalam hati, ya, walaupun demikian, saya harus bertahan sejam lagi. Puji Tuhan. Kira-kira saya buka puasa enggak? Tinggal sejam lagi? Enggak. Luar biasa ya Bu ya. Saya tunggu sampai jam 4. Pas jam 4 itu ada di pintu tol Tomang. Mau keluar ke rumah sakit Harapan Kita. Karena rumah saya kan ada di belakang rumah sakit Harapan Kita. Pas lampu merah saya lihat jam 4 lewat 1 menit. Puji Tuhan. Baru saya buka, saya berdoa. Saya baru minum. Saya setiap kali berkhotbah, saya harus puasa, sidang jemaat yang kekasih. Saya sangat menyadari bahwa saya adalah orang yang lemah. Saya butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Nah, jadi mengalami proses. Kan mudah kan dalam kondisi puasa. Masa Tuhan, saya kan puasa, masa cobaan yang seperti ini datang pada saya. Itu kan lebih mudah kita berkata begitu kan. Masa. Kan kalau mau naik tingkat harus dites kan. Tuhan berikan saya kekuatan dan kesabaran. Yang dikasih apa Pak? Pak, kalau kita berdoa nih Tuhan berikan saya kesehatan dan kekuatan dan kesabaran. Yang dikasih apa? Yang dikasih apa Pak? Masalah. Tuhan tidak akan memberikan. Kamu minta kekuatannya? Iya. Belum. Enggak. Yang dikasih masalah. Kita sanggup menghadapinya, puji Tuhan. Setelah kita sanggup, baru naik. Kan begitu kan? Oke. Yang berikut, yang ketiga, mensyukuri pengampunan. Ayat yang ke-7, Michelle. Ia menyembuhkannya
dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Amin. Masih ada yang tidak percaya kalau dosanya sudah diampuni. Rugi. Semua kita adalah orang berdosa yang sudah diselamat. Dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Sebelum kita bersyukur karena dapat mobil baru, jangan lupa lebih dahulu bersyukur karena dapat keselamatan. Amin. Ada enggak yang lupa begitu dapat berkat apa begitu langsung disyukuri tapi keselamatannya belum disyukuri? Mobil kita tidak bawa ke surga, Bu. Yang bawa kita ke surga apa? Keselamatan. Oleh karena itu ini yang perlu pertama kali disyukuri. Jangan pernah lupa bersyukur akan keselamatan yang Tuhan berikan. Setelah itu baru bersyukur dengan berkat-berkat yang lainnya. Amin. Yang berikut, menyerahkan diri kepada Tuhan. Berserah. Berserah diri itu adalah pekerjaan yang menghasilkan untuk sukacita dan damai sejahtera. Orang yang tidak berserah diri kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Oleh karena itu, mari kita berserah diri kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Setelah itu barulah kita bisa menikmati damai dan sukacita. Yang berikut diutus oleh Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, Bapak Ibu sudah pernah merasa diutus oleh Tuhan? Ayo, udah belum? Loh, emangnya firman yang berkata pergilah jadikan semua bangsa muridku itu untuk siapa? Seluruh orang percaya atau murid-murid saja? Hah? Seluruh orang percaya. Oleh karena itu saya tanya, karena ini ayat adalah untuk seluruh orang percaya, kita sudah pernah diutus belum? Sudah, minimal dengan teman-teman yang mengalami masalah. Kita punya merasa diutus tidak? Iya, minimal keluarga yang bermasalah, teman-teman, satu kelompok, satu lingkungan yang tidak bergereja, terus dihubungi. Siapa yang diutus untuk itu? Ayo, sidang jemaat yang kekasih. Untuk anggota jemaat yang sudah lama tidak hadir, siapa yang diutus untuk itu? Gereja sebelah? Loh, sidang jemaat yang kekasih, gereja sebelah siapa? Kita. Hari ini, begitu pagi hari Minggu, saya harus sampaikan 2 orang yang saya hubungi. Amin. Dan saya doakan. Lalu kalau bukan saya siapa lagi Pak Pevi? Oleh karena itu, mari kita memperhatikan utusan Tuhan ini kepada kita masing-masing. Coba spesialkan pada hari Minggu ini. Ayo, minggu depan, hari Minggu, pokoknya hari Minggu sudah. Kita fokus melayani pekerjaan Tuhan, amin. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan hanya pendeta saja, tapi warga jemaat juga. Ya kan? Amin. Mari kita merasa diutus khususnya pada hari Minggu untuk mengajak teman-teman kita, warga jemaat kita yang sudah enggak ke gereja. Amin. Kita tanya mereka, kalau perlu dijemput, jemput.
Ada kadangkala warga jemaat itu betul-betul mengalami permasalahan transportasi. Karena di sini kan jarang-jarang transportasi untuk masuk ke sini kan. Kalau perlu dijemput, apa kamu bersedia saya jemput? Amin. Mau? Minggu depan begitu. Lalu kalau bukan kita sesama orang berdosa yang merasa sepenanggungan, lalu siapa lagi? Saya mau fokus pada hari Minggu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tadi saya jemput. Walaupun saya khotbah, saya jemput. Karena kenapa? Karena saya merasa kalau saya ini adalah sama-sama orang berdosa yang sudah diselamatkan. Sidang jemaat yang kekasih, kita lanjut. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, kita sendiri perlu memahami gaya belajar kita untuk mempelajari firman Tuhan itu gaya yang seperti apa. Nenek opung perlu memahami cucunya itu gaya belajarnya apa. Pengkhotbah perlu memahami untuk warga jemaatnya, gaya belajar jemaatnya itu yang seperti apa, sehingga pada saat mereka mempelajari firman Tuhan terlaksana secara maksimal. Amin. Sekarang kita lihat khususnya orang tua yang punya anak kecil. Coba pahami anak-anaknya memiliki gaya belajar firman Tuhan yang seperti apa. Yang pertama, ada kecenderungan itu kecenderungan fak. Fak, V-A-K. Coba sebut V-A-K. V itu visual, A itu audio. Tuh. Itu anak. Dia belajarnya apa? Melalui mata, melalui penglihatan. Dia maksimalnya belajar firman Tuhan itu melalui penglihatan. Sampai ada buah di kepalanya, saking konsentrasinya tidak bergerak-bergerak melihat firman Tuhan, gak jatuh-jatuh. Ada juga melalui ini. Kita harus perhatikan bersama, orang tua, guru, pendeta, diri kita sendiri pada saat kita belajar firman Tuhan, saya gayanya apa yang lebih maksimal. Makanya kalau anak-anak di sekolah yang visual kayak begitu, contohnya kita akan ketemu tanggal 13 bulan Juli. Bagi yang seperti ini, walaupun disampaikan secara lisan, kita akan ketemu tanggal 13 Juli. Gitu. Bagi yang visual, itu sudah cukup. Tetapi bagi yang gaya belajarnya melihat visual, walaupun orang tua, guru, pendeta, pengkhotbah sudah mengatakan, kita akan ketemu, mungkin suaranya kenceng, kita akan ketemu tanggal 13. Ada enggak anak-anak warga jemaat dan siapa itu untuk berkata, tanggal berapa Pak? Ada enggak? Tanggal 13, tapi gurunya sampaikan lisan. Tanggal berapa Pak? Ada enggak? Ada. Jangan diomelin. Kita langsung tahu itu anak. Dia maunya dia apa? Ditulis di papan tanggal 13 Juli 2023. Dia harus lihat. Baru nyambung. Tapi yang belajar melalui telinga cukup disebut tanggal 13 Juli. Dia sudah connect, sudah nyambung. Tapi bagi anak yang terbiasa dengan visual, dia harus tulis. Yang berikutnya, yang ketiga, kinestetik. Tuh, dia harus lakukan. Ada tidak anak
begitu kita ngajar, guru udah ngomong, tanggal 13 Juli. Yang visual nanya, tanggal berapa Pak? 13 Juli. Yang kinestetik kira-kira bagaimana menanggapinya? Hah? Dia datang Pak ke depan. Oh ini ya Pak? Iya. Dia mesti bergerak, dia mesti nulis. Dia sudah dengar, dia sudah lihat, tapi rasanya kurang. Dia harus ikut nulis, itu kinestetika. Bagi yang visual, disuruh hitung kursi di sini kira-kira bagaimana? Yang visual nih, yang visual. Sariaman, coba kamu hitung kursi. Udah, yang visual cukup di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekian Pak. Sekian kali sekian, sekian. Itu yang visual. Kalau yang kinestetik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan diomelin. Dia kinestetik. Ya Bapak Ibu, kalau yang visual cukup gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 kali 8. Udah gitu aja. Tapi kalau yang kinestetik, jangan dilarang. Udah dah kamu duduk. Jangan. Karena kinestetik harus dia ikut dia. 1, 2, 3, semua kursi ditemuin tuh sama dia. Ditepuk kursinya. Nah, sidang jemaat gayanya firman Tuhan itu seperti apa? Walaupun saya bukan psikolog, tapi saya pernah belajar psikologi umum itu 4 SKS, psikologi perkembangan itu 4 SKS, psikologi sosial itu 4 SKS, psikologi pendidikan 6 SKS. Saya ingin mau menyampaikan supaya kita maksimal mempelajari firman Tuhan, kita harus tahu gaya kita. Amin. Supaya anak kita, cucu kita, orang lain, pengkhotbah, pembicara harus tahu gaya sidang jemaatnya. Oleh karena itu, saya ingin mau sampaikan itu saja. Ini mungkin masih lemah jenisnya ya. Karena itu, tolong dibagikan kertas. Udah dibagi? Ayo. Kayak gini sudah dapat belum? Ayo, coba cepat bagi. Ada yang bagi pensil, ada yang bagi kertas, ayo cepat. Ya, semua ikutannya yang bisa nulis. Ini bukan soal salah dan benar, tapi supaya Bapak Ibu nanti tahu, mengetahui gaya belajarnya untuk firman Tuhan. Itu yang pertama, untuk diri kita. Yang kedua, untuk anak-anak kita. Yang ketiga, untuk sidang jemaat. Yang keempat, untuk cucu. Kita harus tahu. Sehingga dengan demikian, kita nanti ngajar tidak di mimbar saja atau di mana saja. Kita ini harus gabung. Yang visual, yang audio, udah dapat belum sidang jemaat? Udah? Jawab saja, mana yang lebih cenderung dijawab saja ya. Ini bukan soal salah dan benar, jangan takut. Saya mulai, udah dapat belum? Siapa yang belum dapat? Di atas sudah belum? Oke. Tuh lagi. Ini tadi malam kemarin saya siapkan untuk kita semua. Jadi guru, dosen, pengkhotbah sibuknya itu sebelum khotbah. Kalau udah khotbah ya agak tenang. Karena persiapannya sebelum-sebelumnya. Udah belum? Oke ya. Sekarang kita mulai, jawab saja. Nah, nomor 1, saya baca soalnya.
Saat berbicara, saya cenderung berbicara dengan tempo yang cepat. B, berbicara dengan tempo sedang. C, berbicara dengan tempo lambat. Udah, pilih aja, bukan soal salah dan benar. Satu aja, udah? Baik. 2, hal yang paling saya ingat adalah kejadian, peristiwa, dan emosi. B, orang, lingkungan, dan wajah. C, perkataan, suara, dan nama. Pilih. Sudah? Baik, 3. Saya menghafal sesuatu dengan cara A, melafalkan kata-kata secara berulang. B, menuliskannya berkali-kali. C, menghafalnya sambil berjalan-jalan. Udah belum? Dah. Ini yang punya anak, yang paling penting nih punya anak nih. Punya anak kecil. Sekarang 4 ya. Biasanya saya akan terganggu karena A, gerakan-gerakan. B, benda-benda di sekitar saya. C, suara-suara. Tinggal pilih A atau B atau C. Udah belum? Udah. Tinggal pilih aja mana cenderungnya. Bukan salah. Cenderungnya mana? Udah? 5. Ketika mengeja sebuah kata, saya akan A, membayangkan kata itu. B, menuliskan kata itu. C, menyebutkan kata itu. Udah belum? Dah. 6. Saya lebih suka pada A, musik. B, lukisan. C, olahraga. Sudah belum? Dah. 7. Ketika mengikuti instruksi cara merakit sesuatu, yang saya lakukan adalah A, langsung merakit bagian-bagiannya. B, mengikuti diagram dengan jari. C, lebih senang diberitahu bagaimana cara melakukannya. Udah? Udah. Hanya 11 kok. 4 lagi. 8. Saya lebih suka mengatakan sesuatu yang A, kelihatannya bagus. B, rasanya enak. C, kedengarannya bagus. Udah belum? Dah. 9. Ketika membaca firman Tuhan, saya suka melakukan A, menggerakkan bibir sambil membaca dalam hati. B, lebih suka membaca dengan bersuara. C, mengikuti bacaan saya dengan jari. 9 udah belum? Dah, sekarang 10. Ketika mengingat pantai, yang pertama sekali muncul dalam pikiran saya adalah A, halusnya pasir atau perasaan yang tenang. B, pemandangan laut dan pantai. C, suara ombak dan angin sepoi-sepoi. Udah belum? Sekarang yang terakhir. Ketika hendak tidur, yang paling penting bagi saya adalah A, kamar yang gelap. B, kamar yang tenang. C, ranjang yang nyaman. Sudah? Nah, sekarang
untuk mengetahui kesimpulannya. Cara belajar kita itu apakah visual, apakah audio, apakah kinestetik belajar firman Tuhan. Lihat rumusnya. Tuh. Yang kesimpulan gaya belajar itu abaikan saja. Nomor 1 kalau A itu V, B itu A, C itu K. Nah, sekarang jumlah yang V berapa, yang A berapa, yang K berapa? Tinggal hitunglah. Oh ya. Oh, kelihatan, cuman nggak jelas. Iya. Udah? Kalau nomor 1 yang jawabnya A, berarti Bapak Ibu itu pada nomor 1 itu cenderung belajarnya yang melihat. Kalau jawabnya B, berarti audio, mendengar. Kalau jawabnya K, berarti harus bergerak. Nanti. Udah belum? Baik, yang sudah, saya mau kasih kesempatan dulu kepada satu orang youth. Siapa? Ya, silakan Pak Anton, pakai mic sono cepetan. Ya. Walaupun jenis pertanyaannya tidak seperti psikolog ya Pak Anton ya, tapi minimal kita bisa mengenal ya. Silakan Pak Anton. Visual 3, V-nya 3, auditory 5, kinestetik 3. Nah, berarti Pak Anton cenderung belajar firman Tuhannya gaya apa? Mendengar. Mendengar. Yang keduanya? Sama, antara visual dengan kinestetiknya sama. Oh sama, berarti Pak Anton itu lebih cenderung maksimal belajarnya itu kalau mendengar. Suatu saat dengan Widya Suara, ada yang berkata pada saya, Pak tolong kirim materi, tolong jelasin materinya. Terus saya jawab, saya udah kirim ke grup. Terus dia balik lagi ngomong sama saya, tolong jelasin. Saya udah kirim ke grup. Terus teman saya berkata, jelasin. Berarti tipe apa dia? Audio. Dia pengen dengar penjelasan saya. Kalau cuma lihat, dia enggak bahagia dia. Dia harus dengar. Kayaknya Pak Anton nih begitu. Oke, sekarang ibu-ibu. Satu orang ibu-ibu.
Saya visualnya 4. V-nya 4. Apa? Visualnya 4, Ya. terus audionya 4, Audionya 4. kinestetiknya 3. 3. Berarti 4, 4, 3. Ya kan? Audio, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Ibunya. Ya? Nah, melihat dan mendengar. Priscilla Itu juga gaya sama. belajarnya. Sekarang dari anak muda, satu orang. Kalau Cindy, A-nya 8, Hanya 8. A itu apa? audio, Audio. Mendengar. auditory. Terus visualnya 2, Visualnya 2. kinestetiknya 1. Kinestetiknya 1. Ya, berarti Cindy itu dia gaya belajarnya firman Tuhan itu lebih cenderung mendengar. Ya. Terus ini komandan kita dulu nih. Ya, bapak-bapak. Komandan bapak-bapak. Ya, makasih Pak. Auditorinya 6. Wow, auditori mendengar dia 6. Ya. Mendengar, kuat nih mendengar 6. Visualnya 3. Visual 3 ya. Apa sih? Oke, kinestetik. K, Ya. kinestetik. K-nya 2. Ya, makasih. Jadi itu. Jadi minimal untuk kita tahu mana yang maksimal nanti untuk kita belajar. Kalau kita orang tua, mana kita perhatikan anak kita, mana yang maksimal buat mereka. Ponakan saya di rumah, sekarang dia naik ke kelas 5. Saya kasih tunjuk dia aqua, botol aqua yang ditutup, terus isinya ada di dalam air. Kalau cuman saya kasih instruksional, tolong bersihkan botol ini. Dia nggak sanggup untuk mencerna apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya jelasin, buka botolnya, tuang airnya, setelah itu bersihin. Dia cepat sekali. Kalau begitu, ponakan saya gaya belajar apa? Audio dan juga K. Kinestetik, dia harus bergerak. Nah, jadi seperti kami di sekolah, kami sekarang sudah meninggalkan gaya belajar datang, duduk, diam, dengar, damprak, dosa, duit gitu. Itu fasib semua. Jadi kita sudah tinggalkan itu, kita harus ramah, kita harus mempertimbangkan bagaimana gaya belajar setiap peserta didik. Ini dekat dengan kurikulum merdeka yang disebut dengan gaya belajar berdiferensiasi, berbeda-beda. Saya pikir begitu sidang jemaat yang kekasih, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada kita masing-masing, sehingga kita lebih siap menjalani kehidupan, khususnya mempelajari firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada siang hari ini oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan kami hingga kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Kami telah mempelajari firman-Mu, Engkau telah memanggil Yesaya serta implementasinya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selama hidup kami mau komitmen untuk mempelajari firman Tuhan kapan ada waktu yang kami miliki secara maksimal. Demikian juga kami akan memperhatikan anak-anak kecil supaya mereka juga mampu mempelajari firman Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya. Ada pengumuman? Iya, ada pengumuman tambahan sebentar. Silakan multimedia.
Bidang Sekolah Minggu mengundang Bapak Ibu untuk hadir ibadah Super Kid pada tanggal 23 Juli 2023 dengan tema Anak di Mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa datang hadir bersama putra-putrinya. Jangan lupa ya, datang dan nikmati hadirat Tuhan dengan pembicara Dr. Daniel Iswahyudi atau dipanggil Kak Yudi. Tuhan Yesus berkati. Sekolah Minggu mengundang Bapak Ibu, mungkin juga Opa, Oma untuk ikut hadir di dalam ibadah Sekolah Minggu karena nanti ada pembicara khusus gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jadi jangan lupa tanggal berapa? 23 Juli. 23 Juli. Tanggal berapa Ibu Bapak? 23 Juli. Jam berapa? Jam 8 pagi. Bapak Ibu jam berapa? Ini ya, kita melatih firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saryaman yang luar biasa. Kita diberkati. Ya, jadi mulai sekarang kita tahu cara kita menyampaikan firman Tuhan dan juga cara kita belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Saryaman Sitanggang yang sudah menjadi berkat pada hari ini bagi kita. Biarlah kita boleh melakukannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada pengumuman sedikit, nanti pukul 12.30 kita akan ada kelas pemuridan MSK buku 3. Ya, jadi para peserta sudah disampaikan ya, sudah ya semua, dan biarlah kita semua semangat untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh terus bertumbuh dalam iman kita. Dan pada kelas ini MSK 3 akan ada 10 kali pertemuan yang dimulai pada hari ini jam 12.30. Bagi para peserta sudah disediakan makanan, jadi saya himbau jangan cari makan di luar ya, karena kalau keluar kita tidak cukup waktu untuk makan dan kita akhirnya terlambat ya. Kita akan mulai tepat jam 12.30 supaya kita juga jangan pulang terlalu malam, tetapi kita tetap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita juga menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini di mana Engkau kembali memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Saryaman Sitanggang yang sudah menjadi berkat pada hari ini bagi setiap kami. Sehingga kami terus diberkati dan dibekali bagaimana kami boleh menyembah Engkau, bagaimana kami boleh menjadi
orang-orang yang melayani firman dimanapun kami berada. Kiranya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Tetapi sebelum Engkau memberkati kami mau menaikkan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami, mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan saat teduh sejenak. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.